Halo dokter, pasien dokter mengeluhkan penglihatan ganda. Segera cek lebih lanjut, adakah tanda-tanda yang membahayakan. Double vision atau yang medisnya sering kita sebut diplopia itu sebenarnya terjadi karena bayangan objek yang dilihat tidak jatuh pada fovea. Makanya, otak jadinya menganggap ada dua bayangan yang berbeda deh. Diplopia ini ada dua jenis. Kalau misalnya pasien dokter tutup salah satu mata dan double vision-nya tetap ada, berarti pasien dokter mengalami diplopia monokuler. Tapi kalau pas ditutup jadi membaik, berarti diplopianya binokuler. Nah, dokter perlu hati-hati karena diplopia yang binokuler dan terjadi tiba-tiba itu salah satu tanda bahaya ya. Soalnya, diplopia binokuler itu terjadi karena misalignment dari aksis visual yang melibatkan area ekstraokuler. Bisa otot ekstraokular, saraf kranial 3, 4, 6, yang saraf-saraf kranial ini punya nukleus di pons atau midbrain. Dan nggak lupa juga ada kaitannya dengan korteks cerebri. Jadi, kalau misalnya ada aneurisma, perdarahan subarachnoid, tumor otak di daerah-daerah ini akan ngaruh ke aksis visual dan menyebabkan diplopia binokuler. Yang ngebedain adalah onsetnya. Kalau stroke atau perdarahan intrakranial biasanya akut, tapi kalau gradual biasanya karena ada lesi yang mengkompresi. Diplopia binokuler ini juga bisa dibarengi sama nyeri. Nah, dokter perlu tanyain, nyerinya di mana? Nah, kalau nyerinya dirasakan di dalam atau di belakang mata, berarti kemungkinan besar patologinya di bagian mata itu sendiri. Tapi kalau nyerinya itu nyeri di kepala, pikirkan kemungkinan bahwa patologi ada di intrakranial. Nah, penting juga buat dokter untuk nentuin arah bayangan si pandangan ganda. Coba pegang pen di depan pasien dan tanyakan ke pasien letak bayangannya ada di mana. Kalau misalnya bayangan pen terletak di samping pen itu, berarti letaknya horizontal. Tapi kalau misalnya letaknya bertumpu antara atas atau di bawah pen, letaknya berarti vertikal. Nah, kalau bayangan agak diagonal, berarti letaknya oblik. Buat kasus diplopia vertikal dengan riwayat trauma orbita, dokter perlu segera cek CT scan buat confirm adanya fraktur lantai orbita dan herniasi jaringan lunak. Sebelum kita lanjut, kalau dokter tertarik dengan kasus emergensi, khususnya bagian mata, kita punya loh e-course-nya di Alomedica. Dokter tinggal buka ke website alomedica.com, klik menu e-course, dan pilih e-course kegawat daruratan mata. Topik-topik penting seputar kegawat darurat mata ini tentunya dibahas langsung sama ahlinya. Topik-topik lain juga tersedia di e-course Alomedica. Dokter tinggal pilih sesuai dengan minat dokter. Tunggu apa lagi? Yuk buka website Alomedica dan upgrade CV dokter bersama Alomedica sekarang. Periksa juga posisi bola mata dan lakukan pemeriksaan saraf kranial 3, 4, dan 6. Diplopia, ptosis yang juga dibarengi dilatasi pupil yang nggak responsif dengan sorotan cahaya bisa aja disebabkan oleh parese saraf kranial 3. Dokter juga perlu tanya, ada arah tertentu nggak yang memperparah double vision ini? Karena kalau diplopia ini ke arah parese, biasanya double vision akan semakin parah ke arah paresinya. Contohnya, kalau pasien terkena parese saraf kranial 4 dextra, pasien bakal cenderung nggak mau lihat ke arah kanan dan malah menggerakkan kepalanya ke kiri. Tapi kalau ada space occupying lesion, double vision ini akan makin parah bergantung dengan lokasi si massa ini di orbita. Beda kasus dengan thyroid eye disease, yang biasanya ada pembesaran otot ekstraokuler. Nah, kalau ini justru pandangan ganda akan semakin parah jika melihat ke arah yang berlawanan dengan si otot. Pokoknya, begitu dokter periksa ada gejala neurologis, terutama curiga lesi batang otak, seperti pusing berputar, afasia, atapsia, atau sulit menelan, dokter harus segera lakukan imaging. Hati-hati juga dengan diplopia binokular yang akut dan terjadi pada pasien lansia, karena biasanya kita curiga ada giant cell arthritis. Kalau kayak gini, dokter bisa pertimbangkan untuk cek LED dan CRP juga. Sip! Sekarang dokter udah tahu ya tanda-tanda apa yang dokter perlu waspada kalau punya pasien dengan double vision. Pastikan apakah itu diplopia binokular, dan kalau iya, onset akut atau kronis. Ada nyeri kepala atau mata yang hebat, adakah gejala neurologi akut atau riwayat trauma kepala, dan juga trauma mata. Like video ini dan share ke teman-teman dokter ya. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.